Sebelum aku pulang ke Tangerang Selatan untuk kuliah di sana, aku mau cerita sedikit tentang kisah warung jin di Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Jadi dulu akhir tahun 2016, aku belum kuliah. Dan gak biar setahun waktu itu gara IPDN, aku merantau ke Tangerang Selatan untuk pergi nyari kerja. Dan alhamdulillah dapat pengalaman kerja yang banyak di sana. Gaji udah terkumpul dan akhirnya aku berniat pulang ke Jepara naik bis. Waktu itu aku naik bis dari terminal kesayanganku, Terminal Pasar Lembang Ciledug. Karena aku di Tangerang Selatan, tinggal bareng om tante di Pondok Kacang Timur dan kebetulan dekat dengan Pasar Lembang. Ya udah, cus aku pulang dong. Waktu itu karena kangen sama orang tua. Nanti di akhir cerita, aku akan bagi tip menghindari warung-warung yang mempunyai jin penglaris dan warung makan yang ternyata warung jadi-jadian. Aku naik bis. Pokoknya aku naik bis jurusan Jepara Jakarta dan berangkat habis asar. Waktu itu tahun 2016, jalur bis ke Jawa Tengah baru ada tol Brebes kalau ke Jepara dan belum ada tol sampai ke Semarang. Jadinya, dulu habis dari tol Brebes Timur, kita keluar dan langsung masuk Jalan Pantura yang sering saya lewati dulu ketika aku masih di Tangerang. Dan pulang kampung ke Jepara dan Kudus nengokin mbah-mbahku di sana. Singkat cerita, bisku sudah masuk ke tol Cikopo Palimanan dan aku seperti biasa. Kalau udah masuk bis itu, update sebentar lalu langsung tidur karena mungkin kalau lihat jendela kadang bikin pusing. Waktu itu aku kebangun maghrib dan bis sudah gelap karena dimatikan lampunya. Aku bangun dan HP menunjukkan waktu maghrib di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, karena mungkin di daerah Jawa Barat lebih cepat maghribnya. Jadi aku refleks ke toilet untuk ambil wudhu dan sholat di tempat duduk bis yang aku tempati. Waktu itu aku pakai air aqua botol besar, minta ke naik bus untuk wudhu dan beliau memberikannya. Ingat kan, apapun kondisimu dan dimanapun jangan lupa sholat, biar lancar rezekimu dan bermanfaat buat kamu ke depannya. Allahu Akbar. Aku niat sholat maghrib di kursi bis dengan posisi duduk. Ada hembusan angin meniup di telingaku. Aku masih ingat di sampingku belum ada orang yang duduk dan gak mungkin AC di atas bisku bisa sampai di telingaku hembusan AC-nya. Aku masih berpikir positif waktu itu karena masih sholat. Rakaat pertama selesai, aku lanjutin rakaat 2 di kursi bis itu. Gelap bis Jepara Jakarta tidak bisa membuatku khusyuk karena goyangan dan gangguan angin yang bertiup di telingaku tadi. Aku waktu itu udah peka dengan masalah begituan, namun karena aku udah biasa, ya aku cuek. Tapi ini gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Aku duduk di kursi sebelah kanan dekat jendela waktu itu dan mendengar suara jerit tawa kecil dan hembusan angin yang lagi-lagi mengganggu aku sholat di bis. Bayangin, di dalam suasana gelap di bis, kamu di dekat jendela dengan duduk sendirian, tidak ada orang di sampingmu. Kamu sholat dan diganggu terus-menerus dengan hembusan angin di telingamu dan suara ketawa kecil. Allahu Akbar. Aku ruku dan wajahku menghadap ke lututku. Suara angin terus meniup telingaku. Aku merem dan gak berani mengangkat wajahku. Aku pegang lututku dan mencengkramnya karena takut. Astagfirullah. Apa ini di sampingku? Siapa ini? Aku mulai melek dan mulai ingin membaca doa ruku yang benar lagi. Tapi pengap, ini bukan dingin AC, ini pengap. Ketika aku mulai mengangkat wajahku. Sami Allahu minal. Astagfirullah. Aku melihat kepala tanpa rambut nongol di depan kursi bis yang aku tempatin. Senyum yang lebar hingga telinga membalikan kepalanya hingga 180 derajat. Lampu bis mulai dihidupkan. Kepala itu hilang. Aku disamperin ke naik bis dan orang yang ada di sekitarku yang ada di bis melihat apa yang sebenarnya terjadi denganku. Di depan kursiku
ternyata nggak ada orang, dan hanya ditempatin barang-barang paket bis yang ditaruh di atas kursi itu. "Mas, kamu kenapa toh? Kenapa?" "Iya mas, kenapa?" "Woi kenapa rek? Ngapain teriak gitu? Ada apa?" Aku diserang banyak pertanyaan dari kenek dan bapak-bapak karena kejadian itu. "Nggak ada apa-apa pak. Tadi ada video hantu yang lewat di HP, makanya aku kaget." "Oh ya pak, kalau boleh aku duduk deket supir. Aku duduk situ aja ya pak. Nggak nyaman aku di sini, agak pengap." Padahal mah aku takut karena kejadian itu. "Ya wes, duduk depan ya. Jangan ngagetin lagi. Kasihan supirnya nanti." "Enggak pak, maaf nggih pak semuanya." Akhirnya bapak-bapak bubar dan balik ke tempat duduk masing-masing. Aku duduk di samping pak supir dan kenek di depan. Dan aku masih kepikiran apa yang terjadi barusan. Mungkin halusinasiku saja palingan dan otak yang gak beres. Akhirnya aku ketiduran sampai di rumah makan sehabis keluar dari tol Brebes dan makan di rumah makan di daerah Brebes. Di tempat rumah makan Brebes, aku gak mengalami kejadian mistis. Mungkin karena aku lapar dan makan sangat lahap. Dan jam menunjukkan pukul 11 malam. Ya sudah, kita skip sampai kita masuk ke cerita inti. Akhirnya masuk ke perbatasan Batang. Bis masuk Alas Roban. Aku dulu bingung. Waktu itu ada 2 jalur yang dipilih bis, antara jalur utara ataupun selatan. Tapi yang jelas bis itu masuk jalur yang dilewati truk dan kontainer yang sangat besar. Sayang sekali, bis yang aku tumpangi itu tidak cukup sehat. Jalan mulai menanjak, supir bis mulai memainkan koplingnya agar bis sesuai dengan jalur yang nyaman. Namun takdir berkata lain. Ketika bis ingin menyalip di tanjakan Alas Roban itu, bis mulai tidak bisa terkontrol. Kopling yang dimasukkan tidak masuk, dan sopir mulai memainkan rem yang tidak cukup membantu. Bis mulai goyang karena rem yang dimainkan si supir. Penumpang mulai terbangun. Aku mulai memperhatikan sekitar bis ini. Sepi sekali tumben. Aku melihat sisi sebelah kiri dan kanan bis yang hanya ada pohon menjulang tinggi dan bekas warung-warung yang sudah tidak berpenghuni. Penumpang mulai panik. Lampu dinyalakan. Bapak-bapak hampir memecahkan kaca darurat untuk keluar dari bis. Di belakang waktu itu kebetulan sepi. Dan hanya bis-bis yang lalu lalang dan menolong bis kita yang di pinggir jalan. Semua panik. Aku masih memperhatikan di sekeliling bis ini. Benar. Ada sesuatu yang janggal. Di sebelah kiri bis, di tengah-tengah belukar pohon Alas Roban, ada sesuatu yang sedang bermain di sana. 5 anak kecil dengan anggota tubuh yang gak utuh mulai melihat kita dengan seksama. Matanya ada yang bolong dan keluar banyak nanah di mata itu. Ada yang perutnya tidak utuh. Ada anak yang tangannya tinggal setengah dan yang lain. Dia senyum melihatku. Dia mulai tepuk tangan karena bis kita yang mulai mogok. Aku merinding dan takut. Tiba-tiba 5 anak kecil itu mulai berlari menghampiri bis kita dengan senyum pucatnya. Dia sepertinya senang dan ingin bermain dengan kita di bis. Ayat kursi ku baca. Allah, Pak Supir, baca doa istighfar. Aku mulai ke belakang. Bapak semua, istighfar ge, mohon ampun. Astagfirullah. Dan ternyata lambat laun Pak Sopir sudah mulai bisa memainkan koplingnya dengan baik. Anak kecil itu masih berlari mengarah ke bis kita. Dan akhirnya bis kita mulai bisa menanjak dan mulai berjalan dengan lancar. Aneh sekali, itu jalur yang biasanya ramai, tapi di sana sangat sepi dan penerangannya masih minim. Setelah tanjakan, bis mulai turun tanjakan. Naas, bis kita akhirnya mati secara tiba-tiba dan harus menepi untuk dibenerin sama si sopir dan kenek tersebut. Mungkin gara-gara mainin kopling tadi. Setauku ada yang rusak dan akhirnya kita turun semua untuk menunggu bis itu benar dan sampai di Jepara dengan selamat sampai tujuan. Kita semua turun waktu itu. Ada bapak yang katanya asam kelamaan di bis, gak bisa rokok dan akhirnya ngerokok. Ada yang ambil selimut dan digelar buat tidur di tengah Alas Roban ini.
Katanya, asalkan rame, bapak itu berani. Aku waktu itu cari makan. Aku tidak sendiri. Dulu waktu itu aku nyari makan bareng Pak Wawan. Nama samaran. Nah, ini nih yang bikin aku memilih-milih tempat makan yang jelas di tengah malam. Pak Wawan, aku lapar Pak. Mau nyari makan kemana ya enaknya? Ah, malam gini aku lapar ya Pak. Dek, biasa di jalur lama ada warung-warung, tapi kok nggak ada ya? Oh, ini jalur lama tak Pak? Iya nak, coba kita jalan ke arah sana. Akhirnya kita nemu warung yang cukup menjorok masuk ke alas roban. Kami mulai jauh dari bis yang kita naiki. Lampu kuning menyala di tengah rimbunya pohon. Aku mulai menyipitkan mataku agar kelihatan lebih jelas. Aku mulai masuk ke warung itu bersama Pak Wawan. Assalamualaikum Bu, Pak, kula nuwun, mau makan? Lagi di belakang kali Pak, mungkin lagi masak. Warung makan Ramesan, begitu namanya. Di luar, warung nampak seperti warung biasa, sebagaimana lumrahnya warung. Tapi ketika begitu masuk, ada sesuatu yang janggal. Makanan tidak ada yang disuguhkan. Kerupuk maupun gorengan pun tidak nampak di meja makan warung. Akhirnya kita cek agak ke belakang. Siapa tahu ibu atau bapaknya lagi masak. Kita masuk ke dalam warung. Suara jangkrik mulai terdengar. Lampu kuning redup menyala di tengah kegelapan. Kita berdua masuk lebih dalam ke tempat dapur warung itu. Tapi tiba-tiba Pak Wawan jatuh. Bruk. Dek, Pak, kenapa? Jatuh nendang apa? Ada yang dorong dek di belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Enggak Pak. Ayo Pak, panggil ibu atau bapaknya di dapur. Lapar ini Pak. Kita mulai masuk ke dalam. Tirai kusingkap agar memudahkan jalan ke dapur. Pak Wawan mengikutiku dari belakang. Pas masuk ke dalam, ada suara piring yang sedang dicuci oleh seseorang. Nah Pak, ada yang cuci piring tuh. Ayo mesen, sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting keisi ini perut. Di dapur, ternyata ada sosok ibu yang sedang mencuci piring dan menghadap ke bawah terus-menerus. Bu, mesen makan Bu, makannya habis ya Bu. Ibu itu mulai mengangkat kepalanya dan berhenti mencuci piring. Pak, mending gak usah makan di sini deh, auranya gak enak. Dapurnya mulai usang, sarang laba-laba banyak sekali menghiasi dinding pojok bagian dapurnya. Aku gak melihat sayur, aku pun gak melihat kulkas ataupun kompor. Bu, ada makanan kan Bu? Ibu itu memandang lurus ke depan ke arah tembok. Apa yang dipikirkannya waktu itu? Bu, masih diam. Bu, kita tunggu di kursi ya Bu. Dia menunduk lalu mengangguk sambil memainkan rambutnya yang panjang. Akhirnya kita duduk di kursi yang disediakan. Pak, mending kita lihat bis dulu, udah bener apa belum? Oh iya, jangan-jangan kita ditinggal lagi. Akhirnya kita berjalan keluar warung sebentar dan melihat bis itu masih dibenerin dan kemungkinan akan lama. Kita balik lagi dong ke arah warung tadi karena belum dapat makan. Pas kita mulai masuk ke warung, ada dua orang yang menghadap tembok dan membelakangi kita sedang mempersiapkan makanan buat kita. Ibu itu mulai mengangkat kepalanya menghadap tembok lagi, namun tangannya menyiapkan makanan untuk kita. Di sampingnya ada seorang anak muda yang berperawakan tinggi besar, memakai sarung. Dia melihat piring di depannya yang sedang ia persiapkan. Tatapan mereka kosong. Cekrek. Pintu pertama tertutup. Aku mulai kaget, pintu tiba-tiba tertutup. Deh, pintu kedua tertutup. Kita mulai panik, semua pintu tertutup dan terkunci. Allah, ini ada apa dek? Ada apa ini? Pak, kita salah makan di warung manusia deh Pak. Suara garpu dan sendok dimainkan ibu yang membersihkan sendok tadi. Dia mulai berbalik badan,
Tangannya lagi-lagi memainkan rambutnya dengan jari yang tidak utuh di tangannya. Anak muda itu mulai menggenggam tangannya dengan terkepal sangat keras. Pak Wawan mulai mendekati jendela warung untuk memecahkannya agar bisa keluar dari warung itu. Terlambat. Ibu itu mulai berbalik arah. Dengan tangannya yang menari, ia berbalik badan. Baju lusuhnya terlihat jelas dan badannya terlihat hancur di bagian perutnya. Suara tawa kecilnya mulai mengisi ruang warung tersebut. Lampu kuning redup mulai bergoyang. Rambut yang ia mainkan sangat panjang, dengan jari yang tidak utuh dan mata putihnya terlihat jelas setelah berbalik badan. Lidahnya sangat panjang hingga ke perut. Senyum lebarnya sampai ke telinga. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Anak muda itu mulai berbalik badan. Sarung yang ia kenakan mulai lepas dan menunjukkan kaki berbulu yang sangat lebat dan hitam. Suara ibu itu yang kuanggap kuntilanak itu menjulur dan menjilat di depannya. Anak muda itu berbalik dan ternyata anak muda itu enggak mempunyai wajah, namun memiliki rambut yang panjang. Tangannya mulai menampakkan bulu-bulunya. Mata merah menyala mulai melihat kita. Suara kaca dipecahkan oleh Pak Wawan untuk bisa keluar. Dari arah dapur, 5 anak kecil yang tadi mengganggu di tanjakan menghampiri kedua makhluk tadi. Dan ketika semua berkumpul, mereka melihat kita dengan tatapan kosong dan marahnya. Mereka semua menghampiri kami dengan wajah marahnya. Anak kecil dengan anggota tubuh yang banyak sekali tidak lengkap. Anak muda yang badannya mirip genderuwo bermata merah, dan ibu-ibu yang lidahnya menjulur sampai ke bawah dengan senyum lebar dan mata putihnya. Aku mulai mengambil kursi dan melemparnya langsung ke arah jendela. Kaca mulai pecah dan kita terpaksa harus lewat kaca karena pintu yang terkunci. Sakit dek. Pak Wawan terkena pecahan kaca di pinggir yang mengenai tangannya, namun akhirnya bisa keluar. Aku pun mengikuti Pak Wawan dan lebih hati-hati terkena kaca. Sini kalian, jangan lari. Kita akhirnya keluar dari warung tersebut, namun penderitaan belum usai. Karena warung itu menjorok ke dalam alas roban, jadinya kita harus melewati sedikit pepohonan. Kita lari menjauhi warung tersebut. Di atas pohon ada pocong yang melayang yang siap menghampiri kita kapan saja. Kita berlari terus dan hampir sampai di jalan dan ingin lari dari situ. Kuntilanak mulai mengeluarkan suara khasnya. Melayang putih-putih semua mengejar kami. Dalam hati aku selalu berzikir pada Allah. Pas hampir sampai di tepi jalan dan menjauh dari warung, tiba-tiba bis melewati kami dan meninggalkan kami dengan jalan yang hampir cepat. Kita lari mengejar bis itu sekuat mungkin. Wah, brengsek tenan, kita ditinggal. Kita lari sekuat tenaga sambil menjauhi warung jin tersebut. Aku terus berteriak untuk mengejar bis. Pak Wawan berhenti lari dan pasrah karena bis kita tertinggal jauh. Sambil lari, aku sebentar dan ambil batu yang cukup sedang untuk mengajar spion itu dan berhasil menyusul bis itu dengan lari dan sedikit menghampiri bis itu. Maklum, aku suka masih ingat, masih ambisi sama IPDN, jadinya badan masih fit buat lari kencang. Dan akhirnya bis itu berhenti dan Kenek turun untuk menghampiri aku dan Pak Wawan untuk naik ke bis lagi. Akhirnya aku dan Pak Wawan masuk bis dan cerita semua tentang apa yang terjadi yang kita alami. Semua menyimak, tidak terkecuali Pak sopir yang mendengarkan cerita aku dan Pak Wawan. Bis berhenti dan mulai menyimak apa yang aku alami. Lagu yang biasanya di setel dengan lagu dangdut mulai dimatikan. Semua menyimak dan semua ketakutan. Semua pada pindah duduk dari yang pada di belakang, jadi pada sumpel-sumpelan di depan. Pak sopir pun dan Kenek takut. Dia mulai mengganti lagu yang awalnya dangdut menjadi lagu sholawatan Hadat Alwi saking takutnya.
Sebelum bis itu jalan, Pak Wawan memimpin doa agar selamat sampai tujuan dan menyuruh kami beristighfar. Akhirnya bis yang kita naiki jalan lagi menyusuri Alas Roban, diiringi selawatan Hadat Alwi. Habis ini aku jelasin tentang warung jin dan ada penglaris. Ketika aku sampai di Jepara dan dijemput oleh ayah, aku cerita semua tentang apa yang aku alami. Ayah mulai menasihati aku bagaimana cara mengetahui warung itu manusia beneran atau tidak. Mas, aku bilangin, besok-besok jangan makan ke warung yang belum jelas ada makanannya atau tidak. Iya tahu banyak kok, sekarang di Alas Roban yang jualan yang masih manusia. Tapi kamu harus memilih, takut kejadian apa yang kamu lakuin menimpa teman-temanmu. Pertama mas, ketika kamu masuk warung itu, kalau kamu pengen tahu warung yang wujudnya manusia atau bukan dan di waktu malam-malam, coba tengok pemiliknya mas. Kalau waktu malam-malam dia tidak standby di warung itu dan pergi entah kemana, mending kamu hindari. Yang kedua mas, jika kamu udah menemui pemilik warung dan gak mau nengok ke arah kamu karena kamu mesen makan, cepet-cepet kamu tinggalin itu warung dan selalu baca istighfar agar terhindar dari setan yang terkutuk. Bisa jadi itu jin yang isengin kamu dengan wujud seperti itu. Akhirnya aku disarankan untuk mending lapar-lapar di tengah malam daripada aku keluar malam beli makan. Oh ya, aku punya tip bagi kalian yang ingin tahu sedikit tentang warung penglaris. Kalau masuk ke warung, mungkin aku masih lihat ada jin yang jilatin piring konsumen agar laris manis mungkin. Tapi kalau kalian yang gak bisa lihat, sebenarnya di Google sudah banyak dijelasin tentang tanda-tanda warung penglaris. Tapi gak apa-apa aku jelasin dikit. Pertama, kalau ada kain putih yang mengikat di sudut warung atau di gagang, di gerobak atau dekat kasir, patut dicurigai. Kata ayah, itu jin penglaris yang bisa ngencingin depan warung agar rame. Kadang berupa pocong atau bahkan genderuwo. Yang dapur jauh dari warung makan, bagiku nggak ngaruh dia ada penglaris apa enggak. Yang kedua, kasir yang megang pemilik. Kalau yang hitung karyawan dan yang ngasih kembalian itu yang punya pemilik warung, it's okay. Tapi kalau semuanya dipegang sama pemilik warung, aku pernah melihat ini. Ada kakek tua menemani si pemilik ini agar lancar uangnya. Yang ketiga, jorok tapi ramai. Jorok adalah sarangnya jin. Kalau warung itu jorok dan terkesan lembab dan gak nyaman, mending keluar dan cari tempat lain. Banyak kok, bahkan banyak di kota. Kalau di desa atau kampung, tempatnya sederhana, namun kadang cukup bersih dan nyaman untuk dinikmati. Yang keempat, tidak enak kalau dibungkus. Oh, itu udah jelas pasti ada sesuatu. Yang kelima, sebelum berdoa, kan makan. Tapi kalau akhirnya rasanya jijik dan gak enak dan pengen muntah setelah itu, berarti ada sesuatu yang ada di makanan itu. Hati-hati. Yang keenam, ada ruangan yang tidak boleh dimasukin karyawan. Ya, itu bisa jadi ada sesuatu yang janggal di ruang itu. Tapi kalau pelanggan seperti kita, kadang tidak memperhatikan ruangan yang terdapat di warung itu. Tapi kalau misal nemu, hati-hati. Itu yang pernah aku dan ayahku lihat di warung-warung yang ada penglarisnya. Semoga kamu bisa ambil hikmah apa yang aku ceritakan ini. Ini real terjadi. Real story yang aku alami dulu. Mungkin kata-kataku agak rancu dan ambigu. Maaf, aku cerita seingatku. Sekarang bis Jepara Jakarta udah melewati tol yang baru dan tidak lagi melewati Alas Roban lagi. Karena tol sekarang dari Brebes bisa langsung sampai Semarang. Kadang kangen jajan di pinggiran sana yang jalur mobil dan roda 2. Makan telur asin dan mie goreng plus es degan. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Gak ada yang sempurna. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik dan buang yang buruk dari aku.